Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidik. Apa sih itu pendidik? Ada yang tahu tidak? Nah, pendidik ialah apa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik. Nah, dalam Islam, orang yang paling bertanggung jawab itu adalah orang tua. Nah, karena pada awalnya tugas mendidik itu murni adalah tugas orang tua. Nah, karena seiring berjalannya zaman, karena pada seperti zaman sekarang ini banyak orang tua yang menyerahkan pendidikan anaknya itu ke sekolah ataupun ke pesantren gitu ya. Nah, karena mereka berpikir bahwa itu lebih efektif dan lebih efisien gitu. Nah, di sini Nur Uhbiyati memberikan definisi tentang pendidik. Apa sih itu pendidik? Nah, kata beliau, pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, mencapai kedewasaannya, mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah, khalifah di permukaan bumi, sebagai makhluk sosial, sebagai individu yang sanggup berdiri sendiri. Selanjutnya, di sini ada pengertian menurut Al-Qur'an dan Al-Hadis. Dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 24, Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid lahuma janahad dulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu kepada mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka dengan keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku waktu kecil. Nah, itu dalam surat Al-Isra ayat 24. Selanjutnya, dalam bentuk kata robba ini digunakan untuk nama Tuhan, karena Tuhan juga bersifat mendidik, mengasuh, memelihara masalah penciptaan. Nah, di sini dalam surat Asy-Syu'ara ayat 18 yang artinya, Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu di antara kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu gitu. Nah, di sini dalam konteks Al-Qur'an, pendidikan Islam, pendidik itu biasanya disebut dengan murabi, muallim, muadib, mudaris, muzaki, dan ustad. Tapi sama-sama saja sih, tapi ini dalam konteks pendidikan Islamnya gitu ya. Nah, yang pertama itu ada murabi. Nah, istilah murabi merupakan isim fa'il yang berakhir. Pertama berasal dari kata robba, yarbi, artinya jat dan nama. Kedua berasal kata rabia atau yarba yang mempunyai makna tumbuh dan menjadi besar. Ketiga berasal dari kata robba yarubbu yang artinya memperbaiki, menguasai, memimpin gitu, menjaga dan memelihara gitu. Nah, kata roba ini ya terdapat dalam Quran surat Al-Isra yang tadi sudah dibacakan ya. Nah, di sini istilah murabi sebagai pendidik mengandung makna yang luas sekali. Nah, yang pertama itu mendidik peserta didik agar kemampuannya terus meningkat. Nah, di sini tugas murabi itu ialah mendidik peserta didik agar kemampuannya terus meningkat, dari awalnya kita tidak tahu menjadi tahu sedikit, menjadi
agak tahu dan lebih tahu gitu ya. Jadi murabi itu membantu kita atau membantu untuk meningkatkan kemampuan kita ya. Selanjutnya, memberi bantuan kepada peserta didik untuk mengembangkan kompetensinya atau potensinya. Jadi misalkan nih, dari teman-teman itu mempunyai potensi sebagai penyanyi ataupun qari'ah ataupun juga pendakwah. Nah, itu guru harus mengembangkan atau murabi harus membantu mengembangkan potensi peserta didik gitu, supaya lebih meningkat, lebih pede intinya ya gitu. Selanjutnya yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik dari keadaan yang kurang dewasa menjadi dewasa, baik itu dalam pola pikir, wawasan, dan sebagainya. Jadi tugas murabi ini banyak sekali ya. Selanjutnya itu tugas murabi ialah membantu peserta didik untuk untuk berpikir lebih dewasa, baik itu dalam pola pikir, wawasan, itu murabi harus membantu gitu ya. Selanjutnya di sini ada mu'alim. Apa sih mu'alim? Nah, mu'alim itu berasal dari kata fi'il madi ya. Fi'il madi pasti kalian sering mendengar itu allama yu'allimu ta'liman ya kan gitu. Itu nama dari sigat fi'il madi, fi'il mudhari dan dan masdar gitu. Nah, mu'alim merupakan isim fa'il dari allama yang artinya orang yang mengajar. Dalam bentuk sulasi mujarrad atau masdarnya dari alama ada ilmun yang sering dipakai dalam bahasa Indonesia disebut ilmu ya. Berkenaan dengan istilah mu'alim terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 151 yang artinya, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepada kamu Alkitab, Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu yang belum kamu ketahui gitu ya. Nah, di sini berdasarkan ayat di atas, maka mu'alim adalah orang yang mampu untuk mengkonstruksikan bangunan ilmu secara sistematis gitu dalam pemikiran peserta didik dalam bentuk ide, wawasan, kecakapan, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Dan ada kaitannya dengan hakikat sesuatu. Mu'alim adalah orang yang memiliki kemampuan unggul dibanding dengan peserta didik yang dengannya ia dipercaya menghantarkan peserta didik ke arah kesempurnaan gitu ya dan kemandirian. Jadi di sini mu'alim itu membantu kita atau membantu peserta didik menuju ke arah kesempurnaan dan kemandirian gitu. Selanjutnya ada mu'adib. Apa itu mu'adib? Mu'adib merupakan isim fa'il dari ma'adaba, artinya mendidik. Adaba yu'adibu ta'diban yang artinya mendidik atau pendidik. Nah, adaba artinya sopan atau artinya kesopanan. Adapun masdar dari adaba adalah ta'dib yang artinya pendidikan atau pendidik ya, pendidikan. Nah, selanjutnya dalam kamus bahasa Arab ataupun secara terminologi, mu'adib adalah seorang pendidik yang bertugas untuk menciptakan suasana belajar yang dapat menggerakkan peserta didik untuk berperilaku atau beradab sesuai dengan norma-norma atau tata susila dan sopan santun yang berlaku dalam masyarakat. Itu. Selanjutnya ya, ada dua lagi ya. Nah, selanjutnya itu ada mudaris. Nah, mudaris itu secara etimologi ialah berasal dari bahasa Arab, yaitu
Darrosa artinya mengajar, sementara mudaris artinya pendidik atau pengajar. Dalam bentuk fi'il madi, mudaris berasal dari kata darasa, yadrusu darsan, artinya telah mempelajari, sedang mempelajari, akan mempelajari pelajaran gitu. Nah, secara etimologi, mudaris adalah orang yang memiliki intelektual dan informasi serta mengupdate pengetahuan dan keahliannya dan senantiasa berusaha. Baik, selanjutnya saya Fitri Handayani akan memaparkan pembahasan tugas dan tanggung jawab pendidik dalam perspektif Al-Quran. Tugas dan tanggung jawab pendidik dalam perspektif Al-Quran. Pendidikan Islam bukan sekedar pengajaran, namun lebih kepada membimbing yang mengandung nilai-nilai luhur agar peserta didik menjadi lebih baik, sebagaimana bimbingan sesuai dengan aturan ajaran Islam. Maka peserta didik mempunyai kesempatan yang cukup luas untuk mengaktualisasikan segala potensi yang dimilikinya. Nah, maka dari itu, tugas utama pendidik menurut Al-Ghazali yaitu menyempurnakan, membersihkan, dan menyucikan hati manusia untuk bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun diantaranya beberapa tokoh yang berpendapat tentang pendidikan, yaitu menurut Abdurrahman Al-Nahlawi, tugas pendidik yaitu 1. Menyucikan, yakni berfungsi sebagai pembersih, memelihara, dan pengemban fitrah manusia. Yang kedua, menginternalisasikan dan mentransformasikan pengetahuan dan nilai-nilai agama kepada manusia. Nah, selanjutnya menurut Abdul Nasir Ilmiah, yaitu karena ilmu mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan kepribadian dan emansipasi manusia. Nah, maka dari itu Allah SAW berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 129, yang artinya, ya Tuhan kami, utuslah kepada mereka seseorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Al-Hikmah serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Nah, ayat ini menerangkan bahwa sebagai pendidik yang agung, beliau tidak hanya menerangkan ilmu, melainkan tetapi lebih dari itu. Nah, di mana ia mengemban tugas untuk memelihara kesucian manusia berdasarkan ayat-ayat di atas. Nah, berdasarkan ayat-ayat di atas, An-Nahlawi menyimpulkan tugas pendidik yaitu 1. Tugas penyucian, yaitu hendaknya pendidik mengembangkan dan membersihkan jiwa peserta didik agar dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diri dari keburukan. Nah, yang kedua, tugas pengajaran, yaitu tugas pengajaran pendidik. Nah, yaitu hendaknya menyampaikan berbagai pengetahuan dan pengalaman kepada peserta didik untuk menerjemahkan dalam tingkah laku dan kehidupannya. Yang ketiga, hendaknya pendidik memelihara salat dan amal ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, hendaknya melakukan yang disunahkan agama. Yang kelima, hendaknya memelihara akhlak yang mulia. Yang keenam, hendaknya mengisi waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan yang ketujuh, hendaknya selalu belajar dan tidak merasa malu untuk menerima ilmu dari orang lain. Nah, dari kesemua itu, maka pendidik harus hendaknya rajin meneliti, menyusun, dan mengarang dengan memperhatikan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan untuk itu. Maka, terdapat sifat-sifat yang harus dimiliki pendidik dalam perspektif Al-Quran, yaitu pendidik bukan hanya menerima amanat dari orang tua untuk mendidik, melainkan juga dari setiap orang yang memerlukan bantuan
ketentuan untuk mendidiknya yaitu sebagai pemegang amanat, maka pendidik bertanggung jawab atas amanat yang diserahkan kepadanya. Nah, maka dari itu Allah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 58, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, mungkin cukup sekian itu yang dapat saya paparkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Saya Sani Widianti. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, perlu kita ketahui bahwa seorang guru itu adalah pemegang amanah. Nah, tentunya jika telah diberi amanah, seorang guru itu wajib memiliki sifat-sifat yang mulia. Di sini saya akan sedikit memaparkan 7 sifat mulia yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, ada juhud. Nah, juhud di sini maksudnya apa sih? Nah, juhud di sini maksudnya juhud mengajar semata-mata hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang guru tidak boleh mengajar hanya karena mencari materi. Nah, karena guru harus tahu kedudukan seorang guru itu tinggi dan suci. Nah, kemudian yang kedua di sini ada ikhlas dalam pekerjaan. Nah, maksud ikhlas dalam pekerjaan ini, guru yang tergolong ikhlas itu maksudnya guru yang perkataannya itu sesuai dengan perbuatannya. Maksudnya, jika seorang guru tidak tahu, maka dia mengatakannya. Nah, seorang guru yang alim itu, dia yang terus merasa tidak cukup ilmunya. Dia yang terus menambah ilmunya, menambah dengan cara belajar. Nah, kemudian yang ketiga itu ada kebersihan pendidik. Maksudnya kebersihan pendidik di sini adalah pendidik itu harus bersih hatinya, bersih pikirannya, bersih dari dosa dan kesalahan. Nah, maksudnya bersih dari perbuatan dengki, perbuatan iri. Nah, guru tidak boleh memiliki sifat yang seperti itu. Kemudian yang keempat itu suka pemaaf. Nah, ini sangat penting karena guru harus bisa menahan diri dari muridnya. Kita tidak boleh amarah, maka kita harus sabar dan kita harus pemaaf. Misalnya ada seorang murid yang tidak disiplin. Nah, kita itu harus bisa menahan diri, menahan emosi. Nah, itu penting. Karena guru itu agar memiliki kepribadian yang baik dan memiliki harga diri. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima, seorang pendidik itu merupakan bapak atau ibu sebelum ia menjadi seorang pendidik. Nah, betul sekali. Karena seorang pendidik itu harus mencintai muridnya seperti mencintai anaknya sendiri. Nah, kemudian seorang guru itu harus memikirkan anak-anaknya, dan seorang guru itu harus senantiasa mendoakan murid-muridnya agar murid-muridnya pun selalu mendoakan seorang guru. Nah, kemudian yang keenam di sini, guru harus mengetahui tabiat murid. Nah, guru harus mengetahui tabiat bawaannya
adat kebiasaannya, sifatnya, dan pemikiran murid agar guru tidak kasar dalam mendidik murid-muridnya. Kemudian selanjutnya yang terakhir, yang ketujuh, guru harus menguasai mata pelajaran. Nah, ini sangat penting sekali karena sebelum mengajar itu kita harus menyiapkan dulu materi agar kita tidak kebingungan ketika mengajar. Misalnya kita besoknya mau mengajar, tapi kita belum menyiapkan materi apapun. Nah, bahkan kita tidak mengetahui ke esok hari itu kita mau membahas apa. Nah, itu tidak boleh. Jadi yang baik itu guru harus terus belajar dan harus tahu apa yang akan dipelajari besok, dan guru harus menguasai pelajaran tersebut agar ketika mengajar murid-murid itu bisa mengerti dan guru menyampaikan materinya secara baik. Jadi murid-murid tidak kebingungan dengan materi yang disampaikan oleh gurunya. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agi bin Suhad. Terima kasih kepada moderator saudari Sanin Widianti yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memaparkan materi daripada hakikat pendidikan dalam Al-Quran. Langsung saja, supaya tidak mengulur waktu. Hakikat nilai sesungguhnya melekat pada diri pendidik sebagai pelaksana dari pendidikan. Sedangkan pendidikan merupakan proses transformasi dan internalisasi ilmu, pengetahuan, dan nilai-nilai Islam pada peserta didik melalui penumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya untuk mencapai keseimbangan dan kesempurnaan dalam hidup dalam segala aspeknya, sehingga dapat dikemukakan pada pokok pikiran hakikat pendidikan Islam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, proses transformasi dan internalisasi, yaitu upaya pendidikan Islam harus dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, berkelanjutan, dan istiqomah. Penanaman nilai, pengarahan, bimbingan kepada peserta didik dilakukan secara terencana, sistematis, dan terstruktur, menggunakan pola pendekatan dan metode tertentu. Yang kedua, yaitu cinta kepada ilmu pengetahuan, yaitu upaya yang dilakukan dengan senantiasa menambah ilmu pengetahuan dan menghayati. Ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan yang berkarakter dan berciri khas, yaitu peran pendidik sebagai khalifah fil ardi, kaitannya dengan hubungan dengan Allah, hablum minallah, dan sesama manusia, yaitu hablum minan nas, dan hubungan dengan alam sekitar, yaitu yang disebut dengan hablum minal alam. Yang ketiga, nilai-nilai Islam, maksudnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam praktek pendidikan harus mengandung nilai insaniyah dan ilahiyah, yaitu nilai-nilai yang berdasarkan dari sifat-sifat Allah atau Asmaul Husna, yakni nama-nama yang indah dan idealis manusia yang disebut fitrah yang harus dikembangkan. Nilai yang bersumber pada hukum-hukum Allah yang selanjutnya didialogkan pada nilai insaniyah. Nilai ini merupakan nilai yang terpancar dari daya cipta, rasa, dan
prakarsa manusia yang tumbuh sesuai dengan kebutuhan manusia tersebut. Yang keempat, pada diri peserta didik. Maksudnya pendidikan ini diberikan kepada peserta didik yang mempunyai potensi-potensi rohani, sehingga potensi ini memungkinkan manusia untuk dididik dan selanjutnya juga bisa mendidik atau mengajar. Yaitu hak dan kewajiban pendidik menurut Al-Imam Al-Ghazali. Referensinya yaitu dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin serta kitab Mizan Al-Amal. Yang pertama, menurut Al-Imam Al-Ghazali, hak dan kewajiban seorang pendidik ataupun seorang guru yaitu pertama, mengikuti jejak daripada Rasulullah SAW. Yang kedua adalah memberikan kasih sayang kepada peserta didik ataupun murid. Yang ketiga yaitu menjadi teladan bagi peserta didik. Nah, yang keempat ataupun yang terakhir, menghormati kode etik. Dalam artian seorang guru pun mempunyai batasan-batasan tertentu terhadap peserta didiknya. Di zaman sekarang banyak kejadian-kejadian yang nyeleneh ataupun yang tidak diinginkan oleh seorang pendidik terhadap peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya meminta maaf. Banyak kekurangan yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.